Nah, ini tugas yang ketiga itu melakukan sampling. Oke. Sampling itu bisa jadi produk yang beredar di pasaran, bisa juga produk-produk jajanan anak sekolah. Kita sebutnya seperti itu. Oke. Walaupun pada dasarnya kita ke pasar, ke jajanan takjil juga. Nah, kita itu sebenarnya ada program rutin untuk pengujian jajanan anak sekolah itu. Oke. Jadi yang utamanya memang ketika menjelang hari raya atau ketika puasa dan juga menjelang hari Natal. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Kali ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol santai ya bersama dengan staf dari Lokapom Tasikmalaya. Hari ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk lebih dekat dengan Lokapom, karena saya yakin yang di rumah mungkin sebagian masih belum ngeh atau paham betul sebenarnya tugas dan fungsi Lokapom itu apa, atau bahkan saya juga kadang-kadang ketukar tuh dengan perbedaannya sama Badan POM apa juga gitu ya. Nah, kita akan kita bahas. Saat ini saya sudah bersama dengan Teh Dian Ratih Mustikaning Ayu. Namanya cukup panjang. Halo Teh Dian. Halo Mas Hilmi. Sehat ya? Alhamdulillah. Harus sehat, karena meskipun di situasi pandemi ini kita masih harus tetap bekerja keras, tidak rebahan mulu karena bawaannya kalau situasi kayak gini kemudian ada WFH itu biasanya bawaannya pengen rebahan ya. Oke, nah tadi di awal saya sempat ngobrol terkait dengan perbedaan antara Badan POM dan Lokapom. Kita juga akan ngobrol sama Mbak Dian terkait dengan tugas dan fungsi, kemudian apa saja yang dilakuin Lokapom itu. Nah, saya pertanyaan yang dari paling basic, yaitu tadi perbedaan antara BPOM, Badan POM dengan Lokapom itu di mana sih? Apakah tugas dan fungsinya sama atau hanya perbedaannya antara pekerjaan wilayahnya saja dan cakupan wilayahnya yang lebih luas atau mungkin Lokapom lebih sedikit? Seperti apa nih, Mbak? Jadi gini, Badan POM sama Lokapom itu sebenarnya satu kesatuan. Oke. Jadi Badan POM itu adanya di Jakarta, di pusat. Tapi ada unit pelaksana teknis yang ada di daerah-daerah untuk melaksanakan tugas dari Badan POM itu. Karena tidak mungkin ya kalau orang dari pusat nanti turun ke daerah sampai daerah yang terpencil. Jadi kita ada unit pelaksana teknis. Sebenarnya mungkin untuk lebih mengefektifkan aja, Mbak. Iya, jadi kalau misalnya hanya ada BPOM saja yang di pusat untuk menjangkau yang daerah kan cukup sulit mungkin. Iya, betul. Mungkin seperti itu gitu iya, ya. betul. Oke. Nah, kalau misalnya tugas dan fungsinya berarti tidak jauh berbeda. Bisa gini aja. Jelasin aja apa sebenarnya tugas dan fungsi dari Lokapom sendiri, Mbak. Jadi gini, sebenarnya secara umum tugas Badan POM itu kan menjamin mutu produk, kemudian melindungi masyarakat dari obat yang tidak memenuhi syarat, yang berbahaya. Nah, untuk melaksanakan tugas tersebut, kita harus melakukan pengawasan ya, pengawasan pre-market dan post-market. Artinya pre-market itu sebelum produk itu diedarkan, post-market itu setelah produk diedarkan. Nah, di UPT, dalam hal ini Lokapom Tasikmalaya ya, itu melakukan fungsi sertifikasi. Jadi sertifikasi itu seperti ketika produsen ingin mendaftarkan obat kosmetik, obat tradisional, itu kan harus sebenarnya produk-produk itu harus punya nomor izin edar Badan POM ya. Untuk mendaftarkannya harus ada kunjungan dulu ke sarana produksinya untuk memastikan bahwa sarananya ini memenuhi syarat loh untuk memproduksi. Nah, itu salah satu tugas Lokapom di UPT itu memastikan sarana produksi memenuhi syarat. Oke, jadi misalnya gini, ketika saya punya produk kosmetik nih, ketika memang pengen aman, kemudian bertanggung jawab terhadap kesehatan si customernya, itu kan harus teruji dulu apakah si produk kosmetik saya ini benar-benar aman atau seperti apa. Itu Lokapom yang harus mengujinya untuk di daerah. Bukan menguji sebenarnya, untuk melihat sarana produksinya memenuhi syarat atau tidak. Setelah memiliki rekomendasi dari UPT, prosesnya nanti di Badan POM Pusat gitu. Jadi awalnya di UPT, lanjut ke Badan POM Pusat. Nanti yang menentukan si produk ini bisa diedarkan itu berarti BPOM yang mengeluarkan berarti. BPOM, tapi atas dasar rekomendasi dari Lokapom. Iya, karena
Karena kan biasanya kalau misalnya produk kecantikan atau makanan, bangga biasanya kayak misalnya penjual, oh kita sudah punya badan POM, itu juga jadi nilai jual. tambah, iya Nilai betul jual. betul. Oke, oke. Dan itu memang diprosesnya berarti dari daerah dulu, yang memonitornya mungkin dari Lokapom dulu, nanti kemudian yang memutuskan adalah BPOM pusat. Iya misalnya berarti. betul. Oke. Nah, kalau misalnya di Tasikmalaya sudah berapa lama sih Lokapom ini hadir gitu di Tasikmalaya? Dari akhir 2018. Kalau misalnya untuk wilayah kerjanya, apakah memang di setiap kota kabupaten ada Lokapom atau memang kayak misalnya untuk Lokapom Tasik itu membawahi Priangan Timur? Seperti apa, Mbak? Kalau secara umum di Indonesia itu ya UPT itu ada di kabupaten kota, tapi tidak seluruh kabupaten kota, karena untuk membentuk sekian banyak UPT itu kan pasti membutuhkan SDM, sarana prasarana. Jadi saat ini satu provinsi rata-rata ada 2 atau 1 Lokapom. Nah, di Jawa Barat sendiri kita ada 2, Mas. Ini di Lokapom Tasikmalaya dan Lokapom di Kabupaten Bogor. Nah, Lokapom Tasikmalaya sendiri untuk pengawasannya di Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Oke, kalau Priangan Timur berarti hanya minus Garut aja gitu ya? Iya. Berarti sebenarnya kalau beruntung ya, maksudnya Tasik punya Lokapom gitu. Karena apa istilahnya ya, dengan punya Lokapom sendiri, kayak misalnya masyarakat seperti yang kayak misalnya itu mungkin bisa merasa terlayani dengan pengecekan kesehatan kayak makanan-makanan seperti itu, karena kan daerah lain juga kan tidak punya kan, tidak semua di Jawa Barat aja hanya 2 kan. Iya, lebih gitu. dekat mungkin ya. Iya, lebih dekat. Pengurusan. Kayak misalnya ketika ada sesuatu yang ini kan mungkin bisa dikomunikasikan. Nah, saya juga kan kemarin beberapa waktu lalu kayak misalnya untuk bulan Ramadan nih, Mbak, Lokapom juga menggelar kayak misalnya uji sampel makanan-makanan buat tajil. Nah, itu seperti apa sih program, apa memang itu juga menjadi tugas dan fungsi Lokapom sendiri atau seperti apa nih, Pak? Iya, betul. Kita ada fungsi sampling. Sebenarnya tadi kan baru 1 ya, sertifikasi. Jadi selain sertifikasi itu kita ada pengawasan atau inspeksi. Kalau pengawasan itu sifatnya mendadak. Kalau sertifikasi kan pelaku usaha mengajukan ke kita untuk diperiksa. Sedangkan kalau pengawasan itu kita sidak gitu ya, mendadak gitu ya. Iya. Nah, bedanya kalau sertifikasi pre-market, kalau pengawasan post-market setelah produk diedarkan. Kenapa sih harus double gitu ya mungkin? Itu karena kadang produsen yang nakal memproduksi produk itu tidak sesuai dengan yang didaftarkan pada saat registrasi. Oh, jadi itu yang nakalnya ada juga yang mereka kayak seperti itu kan? Ada. Misalnya jamu nih, jamu. Pada saat registrasi dia komposisinya ada ABC. Ketika dia produksi rutin ada ABCDE. Itu bahan berbahaya. Jadi bertambah. Nah, itu yang harus kita awasi. Kalau kasus-kasus seperti itu banyak atau hanya ada, kalau misalnya dari selama ini yang dilakukan atau pengawasan yang diketahui di lapangan dari Lokapom sendiri? Lokapom sendiri ada sih, ada. Tapi rata-rata kalau kita pengawasan distribusi itu produsennya dari luar Kota Tasik gitu. Oh iya. Biasanya itu untuk produk apa aja, Pak? Kalau misalnya yang memang ternyata ada kandungan-kandungan yang membahayakan misalnya bagi kesehatan? Seringnya jamu sih ini. Jamu, karena kan jamu itu sebenarnya obat herbal ya, tetapi ada produsen yang nakal ditambahkan dengan bahan kimia obat seperti sildenafil, kemudian ada sibutramin, itu kan sebenarnya obat, tetapi ditambahkan ke jamu tanpa takaran biasanya bahkan mereka itu. Padahal sebenarnya kalau jamu herbal kan istilahnya zero ini ya, maksudnya pengennya kan alami gitu ya, tidak ada efek samping kan. Kalau yang jamu-jamu ini malah ditambah dengan, bahkan yang ditambahnya juga kimia juga begitu. Kimia, tapi justru produsen jamu itu tidak menggunakan takaran untuk penambahan produk-produk itu. Ya itu karena biasanya kayak gitu, kayak oknum-oknum seperti ini, Mbak. Sebenarnya mereka itu nyari apa? Kenapa harus seperti itu? Apakah memang nyari kalau dicampur ini hasilnya lebih bagus dan masyarakat akan lebih banyak membeli, atau ada hal yang lain dari itu? Karena kalau misalnya ngomongin soal jamu ya itu tadi herbal, tanpa efek samping segala macam. Rata-rata dari penemuan dari Lokapom sendiri atau Mbak sendiri di lapangan, mereka itu apa alasan-alasannya? Betul, itu karena
supaya efeknya lebih cepat, cespleng gitu ya. Langsung. Jadi orang kan lebih suka efek yang instan dibandingkan dengan menunggu lama gitu ya. Oh kayak gitu ya. Jadi mereka dengan kandungan yang ditambahin itu sebenarnya bisa langsung sembuh tapi efeknya itu. Betul, jangka panjangnya efeknya pasti bisa hipertensi, bisa kanker dan lain-lain karena akumulasi zat di dalam tubuh sih. Oke. Aku pengen lebih spesifik kalau yang selama ini ditemukan itu biasanya jamu-jamunya itu yang apa? Yang jamu itu yang kayak di botol kayak gitu kan atau hanya apa namanya? Gabungan-gabungan kayak obat yang banyak apa namanya? Aku lupa lagi. Atau kayak jamu ada yang di botol gitu, Mbak. Kalau yang sering ditemukan campurannya. Ada yang di botol, ada juga yang dikemas, jadi serbuk gitu. Oh, Serbuk. oke. Iya. Dan itu seberapa banyak sebenarnya oknum-oknum yang sebenarnya ini ada di sekitar kita dan itu harus diwaspadai. Banyak sih, tapi kebanyakan produsen itu bukan dari kita, tapi kita adalah distribusinya gitu, konsumennya mungkin di wilayah kita itu. Oke, jadi memang agak sulit juga kalau gitu ya, karena kan ini produksinya dari mana gitu, maksudnya pabriknya dari mana, yang tahu-tahunya mungkin sudah diedarkan ada di Kota Tasik misalnya atau di wilayah konsumen mereka. Nah ini Mbak tadi balik lagi soal kayak misalnya program dari Lokapom Tasikmalaya ketika melakukan uji sampel makanan kayak takjil. Itu seperti apa yang sudah dilakukan selama ini dari beberapa sampel misalnya? Itu kan makanan-makanan micin biasanya yang banyak disukai orang-orang. Itu seperti apa sih persentase ternyata yang selama ini kita makan itu sebenarnya harus diwaspadai karena mengandung zat-zat yang berbahaya. Kalau tadi kan kita 2 ya udah tugas Lokapom. Okay. Nah ini tugas yang ketiga itu melakukan sampling. Sampling itu bisa jadi produk yang beredar di pasaran, bisa juga produk-produk jajanan anak sekolah. Kita sebutnya seperti itu. Walaupun pada dasarnya kita ke pasar, ke jajanan takjil juga. Nah kita itu sebenarnya ada program rutin untuk pengujian jajanan anak sekolah itu. Jadi yang utamanya memang ketika menjelang hari raya atau ketika puasa dan juga menjelang hari Natal. Untuk pengujiannya kita menggunakan 4 parameter ini. Apa aja coba? Rodamin B, formalin, boraks, sama metanil yellow. Kalau rodamin B sama metanil yellow itu sebenarnya pewarna. Kalau rodamin B itu pewarna tekstil. Oh, jadi itu biasanya yang indikasinya kalau yang makanan yang mencolok warnanya iya, kayak gitu. Betul. Yang apa namanya? Menarik sih sebenarnya kelihatannya karena cerah gitu, tapi itu ketika memang sampai itu diuji itu tadi ya biasanya mengandung apa namanya? Zat pewarna. Pewarna. Kemudian setelah itu apa lagi tadi Pak? Formalin. Formalin kita tahu sebagai pengawet ya, pengawet. Boraks itu sebagai pengenyal. Oke, biasanya kalau di jajanan itu yang ditemukan boraks itu di apa? Makanan apa sih, Mbak? Boraks. Boraks itu ada di lepet lontong. Lontong ya. Lontong. Kemudian bakso juga kadang ada karena kan dia biar kenyal gitu ya. Yang kenyal biasanya enak kan? Iya. Dimakannya itu enak kan? Tapi untuk membedakan sebagai awam, sebenarnya bisa nggak sih kita kayak ngebedain ini harus hati-hati nih misalnya ketika melihat makanan yang seperti ini karena takut indikasinya ada bahan-bahan berbahaya tadi. Kalau dari kasat mata misalnya yang mengandung pewarna itu apa? Apakah hanya bisa dilihat dari mencoloknya warnanya itu atau seperti apa sih Mbak kalau dari kasat mata? Iya, gampang-gampang susah sih sebenarnya. Jadi kalau pewarna itu biasanya dia mencolok. Kalau rodamin B itu warnanya pink mencolok. Justru bukan merah, dia pink mencolok. Kemudian dia itu tidak rata biasanya. Misalnya kerupuk nih, ada bintik-bintiknya pink itu. Sering tuh di kerupuk-kerupuk tuh banyak tuh. Terus hati-hati loh. Iya benar-benar ya suka nemu gitu. Itu perlu itu diwaspadai. Campurannya pewarna apa yang biasa digunakan? Pewarna tekstil yang rodamin B. Tekstil tuh pakaian kan? Pakaian. Oh luar biasa kalau dimakan. Ngeri-ngeri juga tuh. Itu. Tapi indikasinya tadi
bahwa kalau misalnya pewarna itu tidak merata, kadang-kadang kalau misalnya ada bintik-bintik merah ke warna pink gitu ya. Salah satunya itu Salah sih. satunya indikasinya itu. Tapi kalau misalnya pengen lebih detail lagi ya memang harus diuji dulu kan. Cuman memang pengujian di Lokapom sendiri itu pakai test kit ya, masih pakai test kit. Jadi pengujian sederhana. Kalau kita mau menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran itu kita harus ajukan ke laboratorium sih. Oh iya, karena kalau misalnya lihat beberapa teman-teman juga sempat liputan itu bisa diketahui dengan hanya meneteskan zat apa di mobilnya kayak gitu ya. Iya. Oh, oke. Kemudian yang tadi, Mbak, kalau misalnya membedakan yang kayak ada boraks di makanan itu, bisa nggak sih dirasain ini ada boraksnya, atau misalnya kalau bakso-bakso di Tasik kan banyak bakso, itu kan enak-enak sebenarnya. Apa namanya, kenyal-kenyal dan enak-enak lah gitu. Gimana cara ngebedain? Bisa nggak sih kalau secara kasat mata atau dirasain gitu? Kalau secara kasat mata mungkin kenyal, dia cuman kenyal gitu ya. Tapi kalau dirasain kadang ada tes pahit gitu, ada rasa-rasa pahit di lidah kalau kebanyakan. Tapi ya memang lagi-lagi ya tadi itu gampang-gampang susah sih ngebedainnya. Kemudian yang zat selain pewarna, boraks, apa lagi tadi? Formalin. Formalin sama juga. Kalau itu. formalin kita lihat biasanya kan digunakan untuk pengawet tahu, kemudian pengawet ikan asin. Biasanya kalau kita beli di pasar itu yang nggak dikerubutin lalat, itu yang perlu diwaspadai. Justru yang perlu diwaspadai karena kan lalat aja nggak mau ya di situ. Iya, benar, Kemudian warnanya terlalu putih, jadi seperti ikan asin itu warnanya mencolok putih gitu, tidak segar gitu. Oke. Tapi itu yang menarik. Justru kalau misalnya kita kalau dari kasat mata, justru yang dikerubutin lalat itu malah kita nggak mau ya. Iya. Tapi dari indikasi itu justru yang tidak dikerubutin itu justru harus lebih hati-hati. Iya, betul. Karena itu tadi si lalat aja nggak mau gitu, kayak tahu bahwa itu ada bahan berbahayanya Oke. gitu ya. Nah ini Mbak, kalau misalnya ketika melakukan uji sampel makanan, kemudian diketahui ternyata di makanan jajanan sekolah misalnya ada mengandung zat berbahaya. Nah setelah itu apa sih yang dilakukan oleh Lokapom untuk menindaklanjuti temuan itu di Lamang? Biasanya kalau kita lagi mobbing, kita istilahnya mobbing ya, mobil keliling, kita sampling, kemudian ada yang positif, kita akan lihat lagi. Kalau dia perlu pengujian lebih lanjut, kita akan kirim ke laboratorium. Tapi laboratorium hanya ada di Balai Bandung. Kebetulan Lokapom ini belum punya laboratorium sendiri, jadi kita kirim ke Balai Bandung. Cuman kalau kita sudah yakin bahwa itu ada indikasi positif, kita akan berikan kasusnya ke bagian penindakan. Jadi selain 3 itu, fungsi Lokapom itu salah satunya adalah intelijen dan penindakan. Jadi bisa ditindaklanjuti. Tapi biasanya kalau di pedagang kita tidak melakukan penindakan ke pedagangnya secara langsung, karena kan bisa jadi mereka itu hanya membeli dari pasar, atau mungkin mereka tidak tahu bahwa makanan itu bahan bakunya itu mengandung bahan berbahaya. Jadi kita akan bina aja sih, tapi kita akan telusuri dari mana mereka dapatnya, kemudian dari kios mana. Nah kita yang akan menelusuri ke produsennya. Nah ini kalau misalnya bentuk pembinaan, kalau misalnya tadi pakai alat uji yang cepat, kemudian ternyata diketahui makanan yang dijual oleh si penjual ini biasanya ada mengandung zat pengawet. Nah itu cara pembinaannya apakah langsung dikasih tahu di situ atau memang ada khusus, misalnya ada dipanggil atau dikumpulkan melalui sosialisasi yang sifatnya edukasi menyeluruh banyak orang, atau langsung dikasih tahu ke seorangnya, Kang cilok Anda misalnya ini mengandungin, atau seperti apa proses edukasinya? Biasanya kita langsung sih, langsung ketika kita
indikasi positif, bahkan tidak positif pun kita melakukan pembinaan ke pedagang. Tapi kalau ada indikasi positif kita kasih tahu ke pedagang bahwa sebaiknya Bapak melakukan penggantian bahan baku karena ada indikasi positif. Biasanya kita berikan edukasi sambil memberikan buku saku. Jadi kita ada buku saku pedagang keliling. Di situ ada keterangan bagaimana cara membedakan bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya, seperti itu sih. Oke. Nah, dari orang-orang yang memang ternyata kedapatan dari produk yang mereka jual, kedapatan misalnya ada zat berbahaya, itu rata-rata mereka mengetahui itu atau memang mereka tidak tahu, oh saya tidak tahu karena saya misalnya beli dari saya hanya menjual, atau yang memproduksi sendiri tahu tapi mungkin juga apa istilahnya ya karena biasa menggunakan zat itu misalnya bahwa tidak tahu itu berbahaya, atau seperti apa kalau yang temuan di Lokapom selama uji sampel ke jajanan-jajanan itu, Pak? Rata-rata sih mereka tidak mengetahui. Mengetahui bahan bahwa dia mengandung bahan berbahaya, tapi ada juga sih yang memang produksinya di situ. Jadi mungkin karena gini, karena kalau bahan makanan kan rata-rata apalagi kayak misalnya makanan yang sebenarnya basi dalam beberapa hari, mereka juga nyari akal mungkin ya. Bagaimana sih makanan biar nggak rugi gitu biar ya, rugi dan bisa bertahan lama. Nah, kalau misalnya ada masyarakat Mbak, misalnya ada sekelompok masyarakat pengusaha yang bisa nggak sih sebenarnya kalau misalnya pengen mendatangkan dari pihak Lokapom untuk edukasi gitu, itu prosedurnya harus gimana, atau memang ini harus menunggu program saja dari Lokapom? Misalnya nih, saya pedagang nih, punya teman-teman yang dagang makanan-makanan ini gitu, pengen diedukasi terkait dengan oh ini makanan zat-zat berbahaya yang tidak boleh digunakan atau dicampurkan dalam bahan makanan. Itu prosedurnya seperti apa kalau pengen mendapat edukasi? Bisa sih langsung mengajukan surat permohonan aja ke Lokapom. Nanti kita pasti akan ada petugas yang kita jadwalkan untuk memberikan edukasi. Kita sangat terbuka sih kalau ada yang ingin dibina gitu ya. Kayak gitu ya. Karena rata-rata kan apalagi jajanan SD ya, atau jajanan sekolah gitu kan banyak banget yang kayak makanan micin lah istilahnya, yang sebenarnya itu juga perlu dibina. Nah, untuk pembinaannya sebenarnya seperti apa nih Mbak? Ada nggak ya kayak misalnya, walaupun tadi sudah ada rutin, tapi segencar apa sih Lokapom melakukan monitoring atau misalnya melakukan pembinaan supaya ya masyarakat aman dan si pedagang teredukasi, kemudian si konsumen juga teredukasi? Sebenarnya kita tiap bulan ada sih, tiap bulan ada jadwal untuk mobil keliling itu. Cuman memang karena kita 5 kabupaten kota, kemudian SDM-nya juga terbatas, jadi ya tidak sering kalau kita hanya mengawasi 1 kabupaten kota aja. Tapi kita pasti akan jadwalkan ke 5 kabupaten kota, tidak hanya di kota Tasikmalaya aja. Nah, kalau tadi kan sebenarnya edukasi lebih ke banyak apa istilahnya, lebih ke banyaknya produsennya kan. Sebenarnya kalau misalkan untuk konsumennya, seberapa penting juga mengetahui ini Mbak? Atau program Lokapom sendiri seberapa besar mengedukasi masyarakat agar lebih aware lagi gitu terhadap produk-produk zat makanan yang mungkin paling ini sering biasa dikonsumsi lah gitu. Penting banget sih sebenarnya konsumen, karena kan konsumen itu pengambil keputusan ya. Nah, iya. Mereka itu memproduksi karena ada permintaan dari konsumen. Nah, kalau kita sendiri edukasi biasanya lewat beberapa media seperti ada medsos, kita ada medsos Instagram, Facebook, Twitter. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan webinar. Kemudian ada juga kita yang penyuluhan langsung kita undang orang-orangnya. Itu juga ada sih. Oke, jadi sebenarnya terbuka kan, mau tidak hanya penjual, masyarakat awam pun sebenarnya ketika punya kelompok yang ingin teredukasi hanya butuh komunikasi saja, apakah memang dilakukan penyuluhan seperti apa. Karena kalau kita lihat mungkin sekarang agak orang-orang terhadap kesehatannya agak lebih aware mungkin ya. Kalau dulu-dulu kan kayak misalnya makanan yang sering dikonsumsi itu ternyata banyak banget mengandung apalagi kalau misalnya makanan micin itu belum. Kayak misalnya yang di bakso dulu kita sering lah banyak informasi. Nah, untuk menyadarkan itu sebenarnya seberapa besar sih sekarang kayak SDM yang ada di Lokapom sendiri sebenarnya udah ideal nggak sih Mbak? Untuk SDM misalnya untuk menjangkau
5 wilayah gitu yang ada di Periangan Timur? Kalau kita bilang ideal sih enggak ya, karena kurang sebenarnya. Kita itu ada sekitar 25 orang. 25 orang itu keseluruhan, ada fungsi penindakan, fungsi pengawasan, infokom untuk edukasi, pemeriksaan, kemudian ada TU. Jadi belum ideal sih sebenarnya. Belum ideal. Ya, cuman gini, kalau pengawasan yang dilakukan Badan POM itu ada kita namanya SISPOM, Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi kita itu ada pengawasan oleh pemerintah, pengawasan oleh pelaku usaha, dan pengawasan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kita tidak bekerja sendiri tapi melibatkan masyarakat. Nah, caranya gimana? Kita punya kerjasama dengan berbagai instansi dan juga komunitas. Salah satunya Pramuka kita ada. Oh iya, jadi menggandeng itu iya, ya. jadi kita ada aplikasi namanya Pramuka Sapa, di mana teman-teman adik-adik Pramuka ketika di lapangan menemukan produk yang dicurigai atau berbahaya itu bisa melaporkan lewat aplikasi. Nah itu kan salah satu sistem pengawasan kita, bahwa dengan SDM yang segini caranya bagaimana supaya pengawasan itu lebih efektif. Oh iya, kalau seperti itu memang apa ya, kalau hanya mengandalkan SDM yang ada kan dengan luas wilayah. Tadi sebenarnya siapapun ya, berarti kayak misalnya saya nih ada curiga, oh ini makanannya terlalu dari kasat mata aja misalnya, kayak tadi ada indikasi mengandung, itu bisa dilaporkan sendiri langsung? Bisa. Oke, melalui sosial media tadi berarti ya? Iya betul. Oke. Jadi siapapun nih, untuk teman-teman yang mungkin mencurigai gitu ya, ada makanan-makanan yang dicurigai, kayak misalnya tadi sudah disebutkan misalnya makanannya kayak bintik-bintik tidak merata di warna atau pewarna, atau misalnya merasa ada yang rasanya kayak misalnya di makanan terlalu kenyal, kemudian ada rasa pahit misalkan yang paling bisa dirasakan, itu bisa melaporkan langsung di sosial medianya. Kalau misalnya sosial media yang aktif apa aja sih Mbak kalau misalkan untuk Lokapom Tasik sendiri? Ada Instagram, kemudian Twitter, Facebook, YouTube ada sih, tapi kurang aktif kita. Yang paling aktif itu Instagram, Twitter, dan Facebook. Ini saya udah ada nih Instagram lokapom.tasik ya, iya, untuk betul. Instagramnya. Kalau Twitternya @lokapomtasik. Kemudian kalau Facebooknya Lokapom Tasikmalaya. Jadi di situ mungkin biasanya sosialisasi di situ juga banyak juga ya? Banyak. Iya. Oke. Kalau misalkan kantornya sendiri, sekarang di mana sih kalau Lokapom itu? Di BRP, Jalan Dinding Ari Raya nomor 11, Panglayungan, Cipedes. Itu sudah bangunan sendiri atau? Masih sementara ya, masih kontrak kita. Itu ada rencana pembangunan ini nggak? Maksudnya udah koordinasi dengan pemerintah daerah bahwa Pemkot misalnya Tasik akan apa istilahnya menyediakan khusus, karena ini kan sangat penting, maksudnya vital juga keberadaannya untuk keamanan. Apakah sudah ada koordinasi bahwa akan dibuatkan gedung atau seperti apa nih Mbak? Kalau sudah sih, saat ini kita sudah mendapatkan lahan hibah dari pemerintah daerah Kota Tasik. Alhamdulillah, rencananya akan dibangun di Mangin. Oke, di Mangin ya. Iya. Di Mangin. Itu rencana kapan Mbak? Ini kita sedang berproses sih, tapi ini sedang sampai tahap hibah lahan aja. Ya, itu juga karena penting. Saya pikir memang penting sih, karena kita melihat tugas dan fungsi tadi sudah dijelasin juga, karena masalahnya ini kaitannya dengan kesehatannya jangka panjang ya, Mbak. Kayak misalnya kita tadi kan, kayak misalnya mungkin ketika mengonsumsi jamu yang ada zat yang berbahayanya, hari itu mungkin bisa sehat, tapi jangka panjangnya juga tidak tahu misalnya apakah itu berbahaya. Oke Mbak, kalau misalnya apa sih yang dilakuin saat ini selain nge-share di sosial media atau menggandeng lembaga atau instansi sampai tadi ke Pramuka untuk mengedukasi masyarakat bahwa hari ini kita harus aware nih terhadap makanan-makanan yang asupan yang masuk ke tubuh kita. Apa yang ke depan mungkin sudah direncanakan, atau inovasi-inovasi apa supaya masyarakat di Periangan Timur itu benar-benar ngeh dan aware gitu terhadap kesehatan melalui makanan-makanan yang harus dihindari. Kalau kita rencana sih untuk mengaktifkan lebih aktif di media sosial, kemudian di media juga.
apalagi generasi milenial ya, kita sempat melakukan penyuluhan kepada generasi milenial. Kemarin kita di Kota Banjar itu tentang penyalahgunaan obat. Bulan Maret sih itu. Nah, harapannya generasi milenial itu kan sekarang suka banget ya pegang gadget, sosial media. Harapannya mereka bisa jadi influencer gitu ya, menginfluence teman-temannya bahwa gini loh cara memilih obat dan makanan yang aman sehingga konsumen itu lebih aware gitu. Jadi pengawasan itu lebih efektif ketika konsumen itu sudah paham dan tidak ada demand ke produsen. Gitu. Gini Pak, terakhir terkait bagaimana sebenarnya ketika tugas dan fungsi Lokapom itu benar-benar sukses, kemudian masyarakat juga ikut bersama-sama. Targetnya apa nih? Apakah misalnya semua masyarakat teredukasi, aktif juga indikator yang membuat tugas dan fungsi Lokapom ini bisa benar-benar dirasakan masyarakat, tugas dan fungsinya sudah baik. Indikatornya apa sih Pak? Apakah memang interaksi dari masyarakat banyak yang melaporkan, atau misalnya ketika memang melakukan uji sampel benar-benar tidak ada lagi ditemukan bahan berbahaya di makanan itu? Seperti apa targetnya ke depan? Target ke depan masyarakat Indonesia tentunya lebih sehat ya. Jadi mereka kalau tidak ditemukan produk berbahaya di pasaran, itu salah satu indikator Badan POM bahwa dia bisa melindungi masyarakat dari produk-produk yang berbahaya. Atau juga mungkin keaktifan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi-indikasi ada itu juga ya. Jadi kita sebenarnya punya indikator beberapa sih, kan ada indikator bagaimana kita memberikan edukasi, feedbacknya seperti apa, kemudian ketika melakukan pengawasan itu sarananya sudah memenuhi syarat, berarti kan dia sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian dari konsumen sendiri di pasaran juga tidak ada produk yang berbahaya yang beredar gitu. Berarti intinya kalau misalnya ada masyarakat yang memang ingin berinteraksi, ingin mendapatkan edukasi segala macam, yang paling mudah adalah dengan mengakses sosial medianya. Berarti Mbak ya? Ketika melaporkan misalnya, Mbak ini gimana saya mau konsul segala macam, itu tinggal akses saja sosial medianya berarti ya? Iya betul, kita kan ada layanan publik ya Mas ya. Jadi ada layanan informasi, kalau teman-teman mungkin ingin mendapatkan informasi tentang obat dan makanan, ada layanan pengaduan. Nomor khusus atau bentuknya sosial media atau seperti nomor khusus? Nomor khusus, nomor WA. Jadi bisa disebutkan atau gimana? Oh iya, jadi kita ada yang namanya Sipetrik. Sipetrik itu sistem pelayanan semi elektronik Lokapom di Kota Tasikmalaya. Jadi kita melayani informasi-informasi melalui WhatsApp. Itu bisa komunikasi biasa aja, maksudnya tidak harus biasa aja. Nanya aja gitu ketika ada sesuatu yang disampaikan atau ada keluhan segala macam. Itu bisa pengaduannya melalui WA, nomor WA itu. Asalkan datanya lengkap kita bisa proses. Tapi melalui Instagram juga bisa. Atau kalau mau ke Badan POM Pusat itu bisa melalui Halo Bepom 15533. Itu langsung kalau itu ke Bepom ya. Kalau Bepom misalnya Pusat. Yang pengen lokal banget berarti yang nomor tadi ada cantumin, kita nanti dimasukin ke sini untuk memudahkan masyarakat yang ingin berinteraksi langsung ketika memang pengen edukasi atau misalnya melaporkan sesuatu terkait dengan adanya indikasi yang membahayakan dalam jajanan misalnya, atau menemukan hal, atau pengen diedukasi misalnya tentang tadi makanan-makanan yang aman dikonsumsi seperti apa. Mbak Dian, terima kasih atas waktunya. Saya juga teredukasi sebenarnya dengan kehadiran Mbak Dian terkait dengan tugas dan fungsi Lokapom Tasikmalaya yang sudah berdiri sejak tahun 2018 di Kota Tasikmalaya. Dan tentu saja tadi targetnya ya keberadaan Lokapom tentu saja pengen benar-benar memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan ikut berpartisipasi, melaporkan, atau misalnya pengen diedukasi dengan berkomunikasi langsung dengan Lokapom, itu bisa dilakukan. Terakhir ada yang disampaikan atau cukup? Ada satu lagi ya. Jadi kita itu kan rencana mau ada mall pelayanan publik ya di Kota Tasikmalaya. Itu di Balai Kota ya. Iya, launching bulan Oktober insya Allah, itu Lokapom ikut berpartisipasi di situ. Jadi teman-teman jika ingin mengakses layanan publik Lokapom tidak perlu susah-susah di mana kantornya, tinggal datang aja di MPP, Mall Pelayanan Publik
bisa mengakses semua Ya, jadi mall perizinan. pelayanan publik itu memang nanti ada pelayanan satu pintu di situ. Segala pelayanan terkait dengan pelayanan masyarakat akan ada dalam satu gedung, ya. Yang kalau misalnya kan hari ini gedung Serbaguna Balai Kota, itu di depan Balai Kota. Tinggal datang ke sana dan salah satunya ada booth atau apa ya khusus Lokapom di situ. Iya. Itu untuk memudahkan. Baik, sampai di sini untuk perjumpaan kita di obrolan yang cukup luar biasa, bisa mengedukasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.